Nah, gimana tadi buat teman-teman semuanya video yang sudah saya update tadi, yang mana itu ya bikin kaget juga ya kan, tiba-tiba mau disomasi, diproses ke jalur hukum, bahkan sampai dilaporkan ke polisi, sampai juga ternyata masih ada penjebolan akun, yang mana masih ada teman-teman semuanya yang tertipu memberikan kode OTP, memberikan kode akses. Itu kan sudah tipu-tipu muslihat aja gitu loh. Harusnya teman-teman semuanya berpikir buat ke depannya. Oke, ini lebih membuat kaget saya lagi gitu loh, yang mana satu orang mencoba minjam di pinjol dengan pinjaman totalnya 14 juta dalam tenor 1 bulan gitu. Hebatnya itu. 14 juta tenornya 1 bulan, otomatis dia pembayarannya pasti 2 kali tuh, dengan jarak per 15 hari ya kan. 15 hari untuk ansuran pertama. Kalau dia totalnya 14 juta, paling tidak ansuran pertamanya itu di atas 10 juta ya kan, baru 2 minggu ke depan lunasi. Itu kadang teman-teman itu kayak mana sih, Anda tidak berpikir ya gitu loh. Oke, saya paham mungkin selama ini penghasilan Anda besar, jadi hutang segitu menurut Anda mungkin kecil. Tapi saya pribadi melihat dengan 14 juta tenor 1 bulan itu cukup luar biasa gitu loh. Kalau kita tidak mempunyai dana pasti ya, kalau Anda gajinya itu hanya 1 digit ya kan, tidak 2 digit, itu masih kewalahan itu ya kan. Sedangkan gaji Anda masih 2 digit aja sebulan, sampai misalnya 15 juta, 20 juta misalnya, itu dengan ansuran segitu juga sudah memberatkan. Karena sebesar-besarnya kita membayar tagihan itu, kalau bisa paling besar itu ya 40% lah dari penghasilan kita, itu baru seimbang pemikiran kita. Tapi kalau sudah 50% dari penghasilan kita, itu luar biasa gitu ya kan. Apalagi sampai melewati dari 50% dari penghasilan kita. Ini terkadang teman-teman itu entah dari prepare sejak awal atau tidak, saya juga bingung. Ini tolong ya buat kedepannya, untuk yang berhutang tolong ya tidak mengurangi rasa hormat, paling tidak sadar diri juga lah gitu ya kan. Jangan berhutang itu semau jidat Anda aja, Anda mengikuti kebutuhan Anda hari itu, sementara Anda tidak mempertimbangkan tingkat kemampuan Anda untuk membalikkan dana itu luar biasa gitu loh. Ini ada satu curhatan yang mana dia mengalami telat bayar atau menyatakan sudah tidak mampu bayar lagi di salah satu pinjol legal ada kami gitu loh ya. Mungkin dengan dia mencapai limit di 14 juta ini, saya nggak tahu nih udah berapa lama dia gali lubang tutup lubang, saya nggak tahu. Atau dia pinjam di awal 4 juta, habis itu balikinnya misalnya lunasin, habis itu tenor 4 juta menjadi 6 juta, lunasin lagi, tenor 6 juta menjadi 10 juta, lunasin lagi, mungkin seperti itu ya. Oke, saya coba bacakan. Assalamualaikum Bang Medi, maaf mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya, saya sudah melakukan pinjaman di aplikasi Ada Kami. Total pinjaman saya 14 juta dalam tenor 1 bulan. Hebat nggak? Total pinjaman dia itu 14 juta dalam tenor 1 bulan. Dan 4 juta dalam tenor 2 bulan. Pinjaman yang besar itu tenornya singkat. Pinjaman yang agak menengah, ya kan, itu pinjamannya tenornya malah lama. Ini kayak mana sih konsepnya gitu loh. Tenornya 2 bulan. Dan total pinjaman saya sebesar 18 juta. Saya tidak sanggup untuk membayarnya. Oke, gini dulu ya. Nanti kalau bapaknya nonton saya, bapak bisa lanjutkan lagi DM-nya. Ini bapak pinjamnya 14 juta di aplikasi Ada Kami. Oke, ini dalam tenor 1 bulan. 1 bulan itu 2 kali bayarkah atau 1 kali bayarkah? Kalau misalnya 1 kali bayar, otomatis bulan kemarin Bapak melakukan peminjamannya. Pertanyaan saya adalah, duit yang 14 juta ini perginya kemana Pak gitu loh. Karena ini ansuran pertamanya ya, atau duit pertama langsung lunas. Masa biaya Bapak harus habis sampai 14 juta 1 bulan gitu loh ya. Nanti bisa Bapak lanjutkan lagi dalam tenor 1 bulan. Dan 4 juta tenor 2 bulan. Dan totalnya pinjaman saya sebesar 18 juta. Saya tidak sanggup membayar lagi. Oke, kalau memang tidak sanggup membayar lagi, harusnya ke depannya lebih di-prepare lagi ya, lebih diatur lagi. Karena saya melihat di sini ini terlalu besar konsumtif yang Anda lakukan gitu loh ya, terlalu besar itu. Walaupun seberapapun gaji Anda, kalau seperti ini cara hutangnya, sampai tagihan dia 14 juta sebulan, tagihan dia segini, itu sudah luar biasa ya. Kalau misalnya memang sudah tidak sanggup, yang penting jangan gali lubang tutup lubang dulu, tahan di sana sambil pelan-pelan usahakan uangnya
kumpulkan uangnya sedikit demi sedikit. Nanti kalau sudah terkumpul, coba dinegosiasikan. Coba dinegosiasikan dengan pihak ada kaminya, coba cari keringanannya. Mudah-mudahan mereka mempunyai program untuk Bapak, yang mana Bapak mungkin sudah nasabah yang prioritas mereka juga, karena limitnya kan sudah luar biasa itu. Habis itu pertanyaan saya, apakah di daerah Sumut, terutama Medan, ada DC lapangannya? Kita persetan Pak, mau ada DC lapangan, mau tidak kita nggak peduli juga. Mau mereka ada DC lapangan, mau bekerja dengan field debt collector, mau bekerja dengan pihak ketiga, itu nggak ada urusan Bapak. Ya, urusan Bapak itu kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang yang penting jangan gali lubang tutup lubang. Nggak ada juga urusan Bapak ngurusin mau ada DC-nya mau tidak, itu urusan DC dengan pihak pinjol, dan pihak pinjolnya juga lah yang mencari nanti DC-nya siapa yang mau mereka tunjuk untuk ke rumah Bapak, nggak ada masalah. Ya, itu bukan PR Bapak. Jangan Bapak tertumpu soal itu. Tinggal hari ini bagaimana Bapak menaklukkan duit yang nggak ada menjadi ada. Bapak persetan dengan omongan tetangga, Bapak persetan dengan omongan siapapun. Yang penting Bapak jujur dengan keluarga, dengan orang tua, dengan siapapun Bapak jujur, biar Bapak mendapatkan supportan secara internal. Oke? Habis itu, dan apakah pihak ada kami bisa membajak foto yang berada di dalam galeri HP saya? Kalau untuk pinjol legal Pak, mereka itu sudah dibatasi akses. Mereka cuma boleh mengakses camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Jadi nggak ada ceritanya mereka membajak sampai ke galeri foto Bapak. Ya, jadi Bapak jangan ikuti asumsi Bapak, jangan ikuti overthinking yang berpikiran negatif. Yang penting Bapak ikutin bagaimana hari ini Bapak menaklukkan kesulitan di tengah hidup ini. Dan satu hal lagi, jangan pernah berhutang di luar batas kemampuan Pak. Ini luar biasa banget Anda. Ya, itu yang saya tekankan. Dan habis itu lagi, ini juga ada ini. Pagi Bang, saya mau minta solusi sama Abang. Saya punya aplikasi Shopee, Julo, Kredit Pintar, Uatas, Samir, KTA Kilat. Saya udah nggak sanggup bayar lagi Bang. Tiap bulan galop dan tulop. Sekarang udah gencar penagihan dari KP sama Uatas. Saya baru telat Uatas 13 hari, KP 2 hari. Mohon kasih solusinya Bang. Itu efek dari awal Anda tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Anda malah terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat besar, sampai Anda minjam 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 aplikasi gitu loh. Dan ini sebenarnya Anda minjam mulai dari tahun kapan sih ini? Tolong nanti dilanjutkan juga ya untuk chatnya. Kalau misalnya nonton nanti bisa dilanjutkan chatnya, karena gini, ada aturan dalam COJK nomor 19 tahun 2023 yang mana satu orang itu cuma boleh minjam 3 aplikasi pinjol, dan berlakunya itu sejak Januari 2024. Makanya saya pengen tanya, karena Anda meminjam di 6 pinjol legal, pinjol resmi, itu terjadi awal mulai meminjam itu kapan? Apakah masih di tahun 2024 ini atau tahun 2023? Kalau masih di tahun 2024, berarti aturan yang wajib menagih yang hanya satu orang boleh minjam di 3 aplikasi pinjol itu tidak berlaku. Itu yang saya pengen dengar dari teman-teman yang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Tolong disertakan juga ya, mulai meminjam di aplikasi ini tanggal sekian bulan sekian. Habis itu yang kedua, aplikasi ini tanggal sekian bulan sekian, ini tanggal sekian bulan sekian. Jadi saya bisa mempertimbangkan di sana, karena ada satu aturan itu tegas itu dari OJK. Hanya saja kita melihat kelalaian terjadi di lapangan. OJK tidak mengawasi lagi praktek dari pinjaman online, sehingga pinjol berulang-ulang kali, bahkan mereka tidak menggubris sama sekali aturan dari OJK yang melarang ya meminjam lebih dari 3 aplikasi. Bahkan pinjol mencairkan aja dananya itu, walaupun dia tahu orang ini sudah terikat dengan pinjol ini misalnya gitu ya. Itu yang harus nanti teman-teman sematkan juga, tanggal berapa dan bulan berapa. Habis itu saya udah nggak sanggup bayar lagi Bang, tiap bulan galop dan tulop. Makanya jangan sampai gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, semakin Anda gali semakin dalam. Yang Anda tutup tidak seberapa, tapi yang Anda gali luar biasa. Jadi dari hal kecil, kalau Anda gali terus, lubang yang semulanya kecil itu akan menjadi jurang. Jurang itu tidak akan mungkin lagi Anda timbun. Contohnya seperti ini kan, udah di luar batas kemampuan Anda untuk menutupinya. Sekarang udah gencar penagihan dari KP sama Uatas. Saya baru telat Uatas 13 hari, KP 2 hari. Mohon kasih solusinya Bang. Oke. Kalau soal mereka gencar dalam melakukan penagihan, itu wajar-wajar saja, karena Anda telat bayar, Anda belum membalikkan tagihan sesuai dengan perjanjian di perusahaan mereka. Tapi kalau mereka menagihnya dengan cara mempermalukan, mengancam, menagih terus-menerus yang sifatnya mengganggu, atau menagih di luar jam kerja, atau sengaja menagih di luar dari alamat si konsumen, itu menyalahkan aturan. Tapi kalau mereka hanya sebatas mengingatkan
mengingatkan tagihan, menyampaikan untuk meminta Anda untuk membayar tagihan di aplikasi mereka, itu hal-hal wajar. Jadi jangan jadi orang egois juga. Kita telah menghabiskan uang pinjol tapi kita tidak pengen ditagih, kita tidak pengen ditelepon. Itu terlalu egois ya. Kedepannya buat teman-teman semuanya, belajarlah dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang itu tidak menyelesaikan masalah, yang ada itu hanya memperburuk keadaan. Makanya ketika Anda sudah telat bayar misalnya di 2 aplikasi, tahan sampai di sana. Jangan Anda sampai overthinking, memikirkan hal-hal negatif untuk menakut-nakuti diri Anda. Dengan begitu, kalau Anda tidak memikirkan hal negatif lagi, Anda akan membatasi diri Anda untuk tidak terjadi gali lubang tutup lubang. Dan kalau misalnya Anda sudah telat di 2 aplikasi, daripada terjadi gali lubang tutup lubang, putuslah komunikasi Anda seperti telepon, WhatsApp, dan email. Karena dari 3 komunikasi ini yang mendorong Anda untuk gali lubang tutup lubang. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya, dan persiapkan diri Anda untuk menerima resikonya. Resiko yang paling terberat Galbay pinjol itu adalah BI checking. Nama Anda tercatat sebagai kredit bermasalah. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget yang mau kita bahas. Somasi yang dilayangkan oleh pihak pinjol legal itu sudah mulai bergulir per hari ini gitu loh ya. Sampai dengan penipuan penjebolan dari Kredivo, dari Shopee, dari yang menjadi korbannya langsung. Itu luar biasa banget gitu loh. Jadi saya mau bahas itu buat teman-teman semuanya yang mendapatkan surat somasi, baik itu peringatan tagihan sampai Anda mau diproses ke jalur hukum. Anda boleh simain video ini sampai habis. Tapi seperti biasa ya, jangan lupa juga untuk disupport channel Solusi Hutang supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi, dukungan buat teman-teman semuanya, terutama bagi Anda yang sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar dan habis. Buat teman-teman semuanya yang mau berkomunikasi langsung dengan saya atau konsultasi langsung dengan saya, bisa Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Di sana sudah saya sematkan nomor telepon saya, nanti Anda ambil untuk konsultasi khusus. Oke, yang mau kita bahas paling awal adalah soal surat somasi yang dilayangkan oleh pihak pinjol, yang mana di sini saya perhatikan buat teman-teman semuanya itu masih banyak teman-teman itu yang tidak bisa memaksimalkan pemikiran dia ketika mendapatkan tekanan, ancaman, intimidasi. Habis itu yang paling terakhir adalah mendapatkan surat somasi. Saya tanya dulu buat teman-teman semuanya, siapa yang sudah mendapatkan surat somasi per hari ini? Baik somasinya yang direncanakan akan dilimpahkan ke pihak pengadilan, sampai dengan somasinya itu adalah Anda yang diingatkan untuk membayar tagihan di pinjol. Silahkan isi di dalam kolom komentar kurang lebih dari aplikasi mana. Oke. Untuk surat somasi sendiri ya buat teman-teman semuanya, itu memang diperbolehkan oleh otoritas jasa keuangan. Bahkan pinjol itu diminta untuk mengirimkan SP1, surat peringatan 1, surat peringatan 2. Ya, ketika ada yang telat bayar. Jadi mereka itu membatasi diri supaya tidak terjadi caci maki, supaya tidak terjadi tekanan dan ancaman. Tapi kalau surat somasinya itu dimubuhi dengan pasal-pasal, baik itu pasal pidana maupun pasal perdata, teman-teman gak usah baper juga ya, karena untuk hutang sendiri itu tepatnya dijatuhkan ke perdata atau wan prestasi yang selalu kita kenal per hari ini. Kalau untuk dasar pidananya nggak ada. Itu tadi ada beberapa orang tadi itu yang mana dikirimin surat itu berupa kop surat yang laporan pihak kepolisian itu cuman dicomot-comot aja oleh debt collector. Dan lagian mereka yang mengirimkan kop-kop surat laporan dari pihak kepolisian itu, mereka kan tidak menyebutkan nama aplikasi sama sekali ya. Jadi hutang-hutang itu tepatnya jatuhnya ke perdata. Lain hal Anda memenuhi unsur ke pidana, itu beda hal. Contoh pemalsuan data, pemalsuan dokumen, itu beda lagi ya. Tapi kalau real atas dasar ketidakmampuan, tidak ada unsur pidananya ya. Paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi Anda jangan bilang lagi, bang saya dikirimin surat somasi bang, bahkan
Saya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, bahkan sampai saya sudah mau dilimpahkan ke pengadilan juga gitu loh. Jadi jangan terlalu jauh ya. Pasti mereka ketika bilangin Anda melanggar pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian contohnya kan. Tapi di poin bawah kan saya selalu sampaikan buat teman-teman semuanya. Debt collector itu ada di poin bawah. Di poin bawah mereka bilangin selesaikan tagihan Anda sekarang juga sebelum jam sekian. Selesaikan tagihan Anda sekarang juga sebelum jam sekian. Jangan sampai ini akan jadi penyesalan seumur hidup Anda. Pasti kayak gitu. Mereka adanya di poin bawah. Ya, itu untuk kasus pidananya. Jadi nggak ada pidananya, nggak ada penjaranya kecuali Anda memenuhi unsur. Unsurnya itu ya seperti tadi, pemalsuan dokumen, ya kan, tipu-tipu muslihat dan lain sebagainya. Tapi atas dasar ketidaktahuan Anda sejak awal, Anda memberikan data dengan jujur, memberikan semua yang mereka minta, itu nggak ada unsur pidananya. Habis itu kita pindah ke kasus perdatanya ya. OJK pun mempunyai dua opsi. Saya sering kali menjelaskan sama teman-teman semuanya ya, tentang pinjol wajib menagih 90 hari. Anda masih ingat kan? Mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu tentang wajib menagih 90 hari. Oke. Pinjol cuma boleh melakukan penagihan 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Pernah baca apa tidak aturan itu? Ya. Tapi ya, setelah 90 hari kan kita selalu beranggapan bahwa hutang kita lunas. Hutang kita lunas, pinjol tidak boleh menagih lagi, hutang kita dianggap hangus, hutang kita di auto lunaskan. Itu selalu yang kita pikirkan. Ditambah lagi yang sekarang-sekarang itu pinjol sudah wajib bekerja sama dengan asuransi, satu orang cuma boleh minjam di 3 aplikasi, ya kan? Pinjol tidak boleh lagi mengakses di luar dari ketentuan dari OJK. OJK hanya mengizinkan akses itu berupa camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Pasti orang beranggapan ini pasti di auto lunas hari, pinjol tidak boleh menagih lagi, dan semua hutang kita dianggap lunas dan selesai. Persis seperti itu kan? Tapi kenyataannya tidak, teman-teman semuanya. Pinjol dilarang melakukan penagihan setelah 90 hari. Ya, itu secara internal. Tapi pinjol ada dua opsi lagi. Opsi yang pertama adalah menjalin kerjasama dengan field collection, ya, atau pihak ketiga yang selalu kita kenal, atau vendor atau apalah gitu ya kan, yang jelas DC-DC dari pihak ketiga, bukan dari internal lagi. Ya, itu opsi yang pertama yang mereka bisa pilih. Yang kedua adalah mereka juga bisa menjalin kerjasama, ya kan, atau memberikan surat kuasa kepada lawyer yang mereka tuju untuk menjatuhkan Anda atau memproses Anda ke jalur hukum wan prestasi. Ini dua opsi. Dan itu ada tertuang dalam peraturan OJK. Dan itu juga ada tertuang dalam aturan yang dipertegas oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi yang pertama dia bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yang kedua bisa menjalin kerjasama dengan lawyer untuk memproses Anda ke jalur hukum wan prestasi. Tapi yang terjadi sampai detik ini adalah pinjol lebih memilih ya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau field collection, ya, atau pihak ketiga, FC, DC lapangan, itu yang selalu Anda kenal kan. Pinjol lebih memilih kerjasama dengan hal ini. Kenapa? Pasti ada alasan dong, nggak mungkin tanpa alasan. Oke? Kalau dia bekerja sama dengan lawyer dulu ya, lawyer atau penasihat hukum misalnya, mereka tunjuk salah satu lawyer mereka atau penasihat hukum mereka, mereka tahu, ya kan? Gugatan itu bukan kaleng-kaleng, dan dia harus mengikuti semua prosedur yang ada. Biayanya sangat mahal, waktu yang dipergunakan cukup lama. Ya, itu kalau seandainya pinjolnya menjalin kerjasama dengan lawyer atau penasihat hukum gitu loh. Tapi pinjol tidak mau gegabah dalam hal itu, karena dia tidak mau nih. Pinjol itu asal Anda tahu, hutang Anda 1 juta diminta bayar untuk 1.200.000 contoh, ya kan? Hutang Anda 1 juta diminta bayar dengan dendanya 1.200.000. Anda pengen membayar tapi duit Anda cuma ada 1.190.000, ya, kurang 10.000. Pinjol tidak terima. Ya, 10.000 kurangnya, pinjol tidak terima. Karena dia mau full 10.000 dia tidak terima. Jadi kesimpulannya adalah pinjol tidak mau rugi besar, gitu loh. Jangankan mau jutaan, 10.000 perak pun dia nggak mau. Ya, itu dia beranggapan itu adalah sistem, ya kan? Jadi itu tadi, kalau dia menjalin kerjasama dengan lawyer ini, ya oke, setiap perusahaan itu yang namanya VT pasti ada legalnya.
ya, legalnya masing-masing pasti ada. Mereka pasti mempunyai pengacara khusus dari PT itu masing-masing ya. Tapi mereka tidak mau gegabah dalam hal ini. Meskipun hanya menjatuhkan Anda ke dalam gugatan sederhana aja, mereka masih pertimbangkan dengan matang. Ya, karena mereka akan mengikuti prosedur yang harus mereka lalui, dan mereka harus menunggu dan mengikuti semua persidangan itu dengan jangka panjang. Apalagi mereka tahu bahwa Anda ini sudah tidak mampu bayar. Dan satu hal lagi yang ditakutkan pinjol adalah terbongkarnya seperti apa sistem mereka memberikan pinjaman dana kepada Anda, seperti apa bunganya, dan seperti apa denda yang mereka terapkan. Ini yang dikhawatirkan oleh si pinjol, takut kebongkar. Makanya si pinjol itu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Debt collector tadi, yang mungkin yang berkunjung ke rumah Anda, yang datang ke rumah Anda. Kenapa? Karena ini lebih instan. Ini adalah jalur evakuasi, jalur pintas. Ya, lebih cepat, tidak mengikuti prosedur yang panjang. Ya, diambillah kerjasama dengan pihak ketiga. Dia berharap pihak ketiga bisa melengkapi semuanya. Dan ketika dia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dia berikanlah deskripsinya semuanya. Seperti ini prosedur yang harus Anda lalui. Ya, ini tag-nya. Oke? Jadi ini dia enak ini kalau bekerja sama dengan pihak ketiga. Kenapa? Karena dia bisa merequest semau mereka. Ya, contohnya ada nasabah yang seperti ini, pinjol akan mengarahkan coba tagih seperti ini. Ada nasabah yang seperti ini, coba ditagih seperti ini. Ya, Anda ingat nggak waktu saya putarin video yang dari bos ada kami? Mereka kan menyampaikan di sana, setiap debt collector kita itu memang telah melalui sertifikasi katanya, tapi kita selalu mendeskripsikan ini seperti ini harus dibicarakan, seperti ini cara Anda menagih. Berarti tag itu telah mereka berikan, ya. Dan begitu juga lah buat teman-teman semuanya. Jadi Anda yang selalu ketakutan soal ancaman, somasi di proses jalur hukum, itu nggak ada ya, sampai detik ini pun nggak ada gitu. Lebih baik daripada Anda mikirkan apakah Anda mau dibawa ke kasus hukum, apakah Anda mau diproses ke jalur hukum, mendingan Anda pikirkan bagaimana Anda bisa bertahan hidup, bagaimana caranya duit yang nggak ada hari ini bisa menjadi ada. Mendingan PR Anda seperti itu daripada Anda menyibukkan diri memikirkan apakah saya akan diproses jalur hukum. Ya, itu nggak ada. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda mau diproses ke jalur hukum, buat apa pinjol menjalin kerja dengan pihak ketiga? Ya kan, makin rugi lah dia gitu loh. Tapi karena ketidakmampuan dia tadi itu, dia lebih mempertimbangkan biayanya, waktunya, dan segala macamnya, makanya pinjol lebih mengambil jalur alternatif, jalur evakuasi yang lebih cepat, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Oke ya, tuntas ya. Dan habis itu lagi, ini soal penipuan-penipuan yang dilontarkan atau yang selalu disampaikan bahwa itu dari salah satu pinjol legal. Ada tadi nasabah yang menyampaikan bahwa dia ditipu oleh oknum yang mana akun dari kredivo mereka itu bisa jebol. Ya. Dan yang kemarin-kemarin juga banyak yang menyampaikan ada orang-orang yang mengaku dari petugas salah satu aplikasi juga, dan mereka melakukan telepon juga dengan double penagihan, double pengiriman, atau meminta kembali untuk uang itu dibalikkan setelah dia melakukan peminjaman. Jadi buat teman-teman semuanya itu lebih hati-hati aja, karena kasus-kasus penipuan seperti itu sudah banyak terjadi. Dan saya lebih menyarankan kalau memang akun-akun Anda itu dijebol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mendingan Anda bikin laporan ke pihak kepolisian. Walaupun laporan ini tidak bisa menghilangkan hutang-hutang yang ada, yang penting Anda sudah memberikan laporan bahwa itu menyatakan benar Anda menjadi korban yang ada. Walaupun secara data itu adalah data Anda, tapi faktanya Anda menjadi korban dari penipuan tadi. Ya, kalau Anda tidak membuat laporan, itu Anda akan kesulitan untuk membantah nanti bersama aplikasinya. Aplikasi tidak akan percaya sama sekali, walaupun Anda berdalih akun Anda dijebol dan segala macam. Cuman kedepannya lebih hati-hatilah, lebih telitilah buat teman-teman yang menerima telepon, chat WhatsApp, email, dan jangan sesekali Anda membagikan kode-kode OTP, kode password, verifikasi, dan segala macam. Jangan pernah Anda berikan itu real penipuan. Biasanya mau dari pihak manapun, baik dari aplikasi pinjol, dari bank, itu dia tidak perlu meminta password Anda, karena mereka mempunyai akses untuk masuk ke sana. Tapi kalau sudah penipu, pasti mereka meminta kode OTP yang dikirimkan dan segala macamnya.
Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Bikinlah sesegera laporan ke pihak kepolisian biar Anda aman. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Bro nih. Wassalam.